Pertama, kita terima kasih dulu kepada pemerintah Indonesia yang kemarin Menteri Luar Negerinya bicara sangat bagus di Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanan PBB. Itu Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita bagus, bicaranya tajam, menohok, dan tetap menegaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya tentang Palestina dan imbauan imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Hasan bin Syihab mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat, dan mudah-mudahan kita istiqomah berada di barisan beliau. Ya, jadi ini himbauan dari imam besar kita ya tentang keadaan Palestina yang akan bisa kemungkinan terjadi perang dunia ketiga, dan ini kita juga harus menjaga negara kita. Himbauan untuk mengajak persatuan ya, karena kalau negara kita terpecah belah maka di dalam keadaan perang dunia ketiga negara ini dalam bahaya. Sudah dalam keadaan politiknya begini seperti yang kalian lihat sekarang ya, terus rakyatnya nggak bersatu, nah itu bahaya ya. Udah nggak usah lama-lama, kita dengerin dulu apa kata sang imam ya di pengajian rutin ini, kalau nggak salah di Petamburan nih, insya Allah. Kita dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jemaah, tolong hanya himbauan saja, serangan Israel ke Palestina makin gila. Kita harap tolong doa silanya jangan putus ya Pak. Baik antum sholat sendiri atau sholat berjamaah, dan di 5 waktu sholat. Jadi dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tolong pakai doa kunut nazilah, termasuk sholat Jumatnya ya Pak. Usahakan Jangan dilepas selama perang ini terus berkobar. Selama perang ini tidak berhenti terus, karena tiap hari korban berjatuhan, tiap hari ribuan orang, ratusan orang meninggal dunia ya ikhwan. Tiap hari anak kecil, perempuan-perempuan kita jadi korban, dan tiap hari saudara-saudara para pejuang Palestina kita terus berjuang, mereka taruhan nyawa. Nah karena itu sekali lagi melalui madras ini saya menghimbau kepada seluruh para asatidzah, para habaib, para kiai, para ustadz, tolong ajak umat Islam dimanapun berada untuk membiasakan diri membaca doa kunut nazilah di setiap sholat fardu pada rakaat yang terakhir, yaitu setelah bangun dari ruku ya ikhwan. Baca kunut nazilah walaupun pendek kunut nazilah ya ikhwan, bisa panjang silakan, pendek nggak apa-apa. Niatkan untuk kita doakan agar kaum muslimin di Palestina, baik yang mustadafin maupun mujahidin, semua dijaga, dilindungi oleh Allah, diselamatkan dan diberikan kemenangan.
Itu yang pertama saya mau sampaikan. Yang kedua, tolong siapkan diri kita juga. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kita perlu mempersiapkan diri ya ikhwan. Bukan tidak mungkin kalau perang ini terus berlanjut, ke depan perang ini bisa mengantarkan kepada perang dunia ketiga ya ikhwan. Karena saat ini seluruh negara-negara kafir secara umum negaranya itu banyak terang-terangan membela kezaliman Israel. Rame-rame mereka di belakang Israel. Mereka kirim tentara, mereka kirim senjata, mereka kirim segala macam teknologi tempur. Dan secara terang-terangan. Walaupun rakyatnya banyak yang mendukung Palestina. Amerika rakyatnya dukung Palestina, tapi kan pemerintahnya tidak, negaranya tidak. Nah, sementara Palestina didukung oleh seluruh negara Islam. Dan sebagian negara-negara yang pro kepada negara Islam. Nah, jadi bukan tidak mungkin. Ini kalau nggak berhenti, nanti kalau Amerika ikut turun tempur, kemudian Rusia ikut turun tempur bela Palestina, ini bisa jadi perang dunia ketiga ya kawan. Nah, kalau ini terjadi bisa melebar ke Indonesia. Nah, maka itu pertama kita terima kasih dulu kepada pemerintah Indonesia yang kemarin Menteri Luar Negerinya bicara sangat bagus di Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanan PBB. Itu Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita bagus, bicaranya tajam, menohok, dan tetap menegaskan bahwa Indonesia sejak dulu sampai saat ini membela Palestina dan menuntut kemerdekaan Palestina. Dan Indonesia menunjukkan sikapnya berpihak kepada Palestina. Walaupun dalam kebijakan-kebijakan politik yang lainnya kita masih menunggu. Mudah-mudahan Indonesia ke depan bisa lebih tegas lagi. Mudah-mudahan. Dan kemarin camp tentara PBB yang isinya tentara Indonesia juga kena dibombardir sama Israel, yaitu di utara Palestina, di selatan Lebanon ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi ini bukan nggak mungkin bisa perang dunia. Maka itu siapkan diri kita, siapkan mental kita, siapkan fisik kita, siapkan semua yang kita miliki, khususnya persaudaraan kita. Nah, kalau udah begitu, pemerintah, TNI, Polri, dan kita umat Islam seluruh Indonesia wajib bersatu ya ikhwan. Sebab kalau udah perang dunia kita pecah belah, hancur Indonesia ya ikhwan. Hanya persatuan kesatuan kita, kebersamaan kita, insya Allah kita bisa menyelamatkan negara kita dan bisa menyelamatkan seluruh negara Islam dan juga bisa memerdekakan Al-Aqsa dan Palestina. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, itu himbauan dari imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mata'anallah betul hayatih, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ya, jangan lupakan kunut nazilah, dibiasakan, memang rada sulit kalau kita belum biasa kunut nazilah 5 waktu. Yang kedua ya, Habib Rizik melihat bahwasannya alhamdulillah beliau mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Nah, jadi Habib Rizik bukan musuh pemerintah Indonesia, enggak. Beliau kalau ada yang bagus ya beliau apresiasi pemerintah Indonesia di Dewan Kehormatan PBB kemarin. Ibu Retno Menteri Luar Negeri yang memberikan pembelaan yang cukup tajam dan menohok terhadap Palestina. Ya, dan negara-negara yang mendukung Israel udah terang-terangan, bahkan di Indonesia aja ada agen-agen Zionisnya, di Islam ada agen Zionisnya. Kemarin kita juga udah bahas buat supporter bola ya, yang kemarin bendera Palestinanya dicopot. Nah, kalau itu himbauan gua juga buat seluruh supporter bola, kibarkan bendera Palestina. Indonesia mendukung Palestina kok, pemerintah Indonesia mendukung Palestina. Jadi jangan takut untuk mengibarkan bendera Palestina. Dan yang paling utama himbauan beliau adalah ini bukan tidak mungkin terjadi perang dunia ketiga. Bukan tidak mungkin akan terjadi perang dunia ketiga, sehingga wajib hukumnya ya rakyat Indonesia untuk bersatu. Karena kalau ini sampai terjadi perang dunia ketiga, kita harus mempersiapkan diri kita benar-benar, khususnya untuk menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi kita nggak boleh terpecah belah. Kalau mau ngajak pemerintah ini rada susah karena mereka lagi ribut sama politik ya, dan juga rakyat yang masih copras-capres ya. Padahal ya inilah keadaan. Tapi kita tetap ya sebagai makmumnya sang imam, marhaba ya imam, siap ya imam. Kami akan memenuhi apa yang sudah menjadi himbauan antum. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dijaga sama Allah dengan iman dan Islam.
Dan juga bangsa negara kita insya Allah bisa bersatu. Rakyatnya dulu, TNI, Polri insya Allah bisa bersatu ya. Kalau pejabatnya udahlah, mudah-mudahan bisa ya. Jadi itu aja guys. Karena sekali lagi Israel Palestina ini bisa menjadi gerbang perang dunia ketiga. Sehingga umat Islam di Indonesia harus bersiap mulai sekarang. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys, semangat. Kita harus bersatu. Jadi kita nggak boleh terpecah belah. Kita harus bersatu. Semua jemaah, tolong hanya himbauan saja, serangan Israel ke Palestina makin menggila. Kita harap tolong doa kunutnya, doa kunut nasilatnya jangan putus ya Pak. Baik antum sholat sendiri atau sholat berjamaah, dan di 5 waktu sholat. Jadi dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tolong pakai doa kunut nasilatnya, termasuk sholat Jumatnya ya Pak. Usahakan jangan dilepas selama perang ini terus berkobar, selama perang ini tidak berhenti terus, karena tiap hari korban berjatuhan, tiap hari ribuan orang, ratusan orang meninggal dunia ya ikhwan. Tiap hari anak kecil, perempuan-perempuan kita jadi korban, dan tiap hari saudara-saudara para pejuang Palestina kita terus berjuang, mereka taruhan nyawa. Nah karena itu sekali lagi melalui madras ini saya menghimbau kepada seluruh para asatidzah, para habaib, para kiai, para ustadz, tolong ajak umat Islam dimanapun berada untuk membiasakan diri membaca doa kunut nazilah di setiap sholat fardu pada rakaat yang terakhir, yaitu setelah bangun dari ruku ya ikhwan. Baca kunut nazilah walaupun pendek kunut nazilah ya ikhwan. Bisa panjang silakan, pendek nggak apa-apa, niatkan untuk kita doakan agar kaum muslimin di Palestina, baik yang mustadafin maupun mujahidin, semua dijaga, dilindungi oleh Allah, diselamatkan dan diberikan kemenangan. Itu yang pertama saya mau sampaikan. Yang kedua, tolong siapkan diri kita juga sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kita perlu mempersiapkan diri ya ikhwan. Bukan tidak mungkin kalau perang ini terus berlanjut ke depan, perang ini bisa mengantarkan kepada perang dunia ketiga ya ikhwan. Karena saat ini seluruh negara-negara kafir secara umum negaranya itu banyak terang-terangan membela kezaliman Israel. Rame-rame mereka di belakang Israel. Mereka kirim tentara, mereka kirim senjata, mereka kirim segala macam teknologi tempur. Dan secara terang-terangan, walaupun rakyatnya banyak yang mendukung Palestina. Amerika rakyatnya dukung Palestina, tapi kan pemerintahnya tidak, negaranya tidak. Nah, sementara Palestina didukung oleh seluruh negara Islam dan sebagian negara-negara yang pro kepada negara Islam. Nah, jadi bukan tidak mungkin. Ini kalau nggak berhenti, nanti kalau Amerika ikut turun tempur, kemudian Rusia ikut turun tempur bela Palestina, ini bisa jadi perang dunia ketiga ya kawan. Nah kalau ini terjadi bisa melebar ke Indonesia. Nah maka itu pertama kita terima kasih dulu kepada pemerintah Indonesia yang kemarin Menteri Luar Negerinya bicara sangat bagus di Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanan PBB. Itu Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita bagus, bicaranya tajam, menohok, dan tetap menegaskan bahwa Indonesia sejak dulu sampai saat ini membela Palestina dan menuntut kemerdekaan Palestina, dan Indonesia menunjukkan sikapnya berpihak kepada Palestina. Walaupun dalam kebijakan-kebijakan politik yang lainnya kita masih menunggu. Mudah-mudahan Indonesia ke depan bisa lebih tegas lagi. Mudah-mudahan. Dan kemarin camp tentara PBB yang isinya tentara Indonesia juga kena dibombardir sama Israel, yaitu di utara Palestina, di selatan Lebanon ya ikhwan. Nah jadi sekali lagi ini bukan nggak mungkin bisa perang dunia. Maka itu siapkan diri kita. Siapkan mental kita, siapkan fisik kita, siapkan semua yang kita miliki, khususnya persaudaraan kita. Nah kalau udah begitu, pemerintah, TNI, Polri, dan kita umat Islam seluruh Indonesia wajib bersatu ya ikhwan. Sebab kalau udah perang dunia kita pecah belah, hancur Indonesia ya ikhwan. Hanya persatuan kesatuan kita, kebersamaan kita, insya Allah kita bisa menyelamatkan negara kita dan bisa menyelamatkan seluruh negara Islam, dan juga bisa memerdekakan Al-Aqsa dan Palestina. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.